Kota Bitung dikenal sebagai kota industri, khususnya industri perikanan. Daerah yang dijuluki kota pelabuhan ini terletak di timur laut Tanah Minahasa. Kali ini, saya berkunjung ke tempat pembuatan ikan kayu yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di sini, saya bertemu dengan Pak Yosep, pelaku UKM berhati mulia yang berjuang mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi. Tidak hanya untuk kepentingan pribadinya semata, namun juga untuk membantu kehidupan orang lain di sekitarnya. Terkadang, perbuatan kecil yang dilakukan dengan tulus memberi dampak besar bagi masa depan orang lain. Pak Yosep ini seorang pengusaha ikan kayu. Iya, betul, Bu. Mulai berbisnis ikan kayu sejak kapan, Pak? Saya mulai usaha ikan kayu 2015. 2015, Iya. Oke. Awalnya terpikir dan akhirnya memutuskan ikan kayu sebagai bisnis Bapak itu kenapa? Itu karena di Sulawesi Utara, khususnya di Bitung, tidak ada bisnis ikan kayu yang skala UKM. Saya kan punya UKM, jadi rata-rata itu usaha besar. Sehingga saya terpikir bagaimana kalau saya buat ikan kayu itu sebagai UKM. Ikan kayu ini kan diekspor ke luar negeri ya, Pak ya? Iya, Bu. Biasanya tuh diekspor kemana aja, Pak? Itu saya kirim ke Jepang dengan Korea. Karena makanan ikan kayu itu rata-rata digemari oleh Jepang dan Korea Selatan. Oke. Nah, awalnya Bapak tahu kalau ternyata ikan kayu ini laku di pasaran luar itu dari mana, Pak? Karena di sini sudah banyak yang mengelola, tetapi kan mereka perusahaan-perusahaan besar. Mereka juga sama mengirim ikan kayu itu ke Jepang dengan Korea. Oke. Nah, kalau di Bitungnya sendiri, pengusaha ikan kayu itu ada banyak kah, atau? Kalau untuk pengusaha besar itu ada beberapa di sini. Nah, tetapi kalau untuk skala UKM, mungkin cuma saya sendiri. Bapak seorang. Ya. Wah, oke, menarik. Iya, Pak, tadi saya sempat jalan-jalan keliling tempat usaha Bapak. Saya lihat ada banyak but-but seperti yang di belakang kita. Ini Ya. apa, Pak? Jadi begini, usaha baru yang saya buat itu, inovasi itu kan makanan Jepang. Iya. Nah, banyak orang berpikir kalau makanan Jepang itu adalah makanan yang mahal, Iya. tidak terjangkau bagi mereka. Yang bisa didapat di mall-mall doang. Bisa dapat di mall. Nah, Iya. saya berpikir bagaimana supaya makanan Jepang itu lebih merayat. Oke. Sehingga saya buat contoh ini salah satu untuk di jalan, karena ini istilahnya food truck. Oke. Jadi mereka jalan-jalan. Nah, dengan seperti ini ternyata masyarakat di sini senang makan ini karena makanannya unik. Terus baru pertama kali mereka rasa dan harganya murah, sehingga banyak yang suka membeli. Sekarang kita bicara sebelum pandemi. Ya. Sebelum pandemi itu Bapak kalau ekspor Ya. biasanya berapa banyak? Itu sebelum pandemi itu saya ada permintaan 1 kontainer. Tetapi karena pandemi, barang yang saya buat itu tidak bisa dikirim. Karena saya skala UKM, jadi saya biasanya kirim 1 bulan itu cuma bisa 1 kontainer. 1 kontainer. Iya. Oke. Nah, Bapak sendiri kalau misalnya ekspor keluar, biasanya dalam kurun waktu berapa lama, Pak? Apakah mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali? Sebulan sekali 1 kontainer. Sebulan sekali 1 Iya, kontainer. 1 Biasanya kontainer. Bapak ekspor kemana tuh? Ke Jepang atau Korea Selatan. Tetapi yang terakhir itu saya rencana mau ekspor ke Korea Selatan. Cuma karena pandemi tidak jadi dikirim. Oke, ada pembatasan juga. Ada ya? pembatasan di negara tersebut. Oke. Nah,
kalau Pak Yosep sendiri selama berbisnis ikan kayu, Ya. jumlah yang paling banyak yang pernah Bapak ekspor itu berapa? Rata-rata cuma begitu, Bu. Karena Satu kapasitas produksi saya memang cuma sampai 1 kontainer. Satu kontainer. Ya, Oh, karena selain saya ekspor, saya juga mengirim ikan kayu itu lokal ke Jakarta, Bandung, Semarang, Kebumen. selain ekspor ada di dalam negeri Iya, juga? di dalam negeri juga. Karena di Jakarta banyak juga yang membutuhkan ikan kayu untuk bahan baku. Karena yang ikan kayu ini kan adalah sebagai bahan baku untuk makanan Jepang, seperti restoran-restoran Jepang atau makanan yang lain. Oke, biasanya kalau Bapak kirim ke lokal berapa banyak tuh Pak? Itu biasanya sekitar 6 sampai 8 ton satu bulan. Oke, 6 sampai 8 ton. Oke. Oh iya Pak, sekarang pandemi kan masih merajalela. Iya, ya, betul. masih merajalela di Indonesia. Gimana penjualan Bapak? Permintaan dari luar apakah menurun atau stabil? Karena pandemi kemarin, jadi ekspor saya itu terhambat. Oke. Saya tidak bisa mengirim, itu pertama. Terus penjualan lokal saya juga ke Jakarta itu turun. Itu turunnya sampai saya cuma bisa kirim 30%. Oke. Jadi memang pandemi ini berpengaruh sekali terhadap usaha saya. Dan kira-kira Pak kalau boleh tahu, Iya. perbandingannya berapa persen sih Pak keuntungan antara sebelum pandemi dan saat pandemi? Ya memang karena pandemi ini, karena dia turun, saya tidak bisa ekspor dan saya cuma bisa kirim ke lokal. Jadi sebetulnya bukan keuntungan. Jadi saya tidak, karena saya cuma berproduksi sekedar, sementara saya punya karyawan. Ya. Jadi memang terasa sekali. Berarti Jadi Bapak mengalami kerugian juga. kerugian juga karena pandemi ini. Kalau gitu. boleh tahu karyawannya ada berapa orang Pak? Kalau saya karyawannya itu ada 12 orang. 12 orang. 12 orang. Ada yang di PHK? Karena pandemi kemarin mereka sempat saya rumahkan. Saya tidak PHK, tetapi saya rumahkan supaya nanti ketika berjalan normal itu mereka bisa bekerja kembali. Oke. Ke depan ada pemikiran untuk mengurangi jumlah karyawan mungkin? Karena pandemi kemarin mereka saya rumahkan, tetapi dengan ikan kayu ini saya jadi berpikir sehingga saya menciptakan inovasi yang lain supaya karyawan saya bisa bekerja lagi. Inovasi apa tuh Pak kira-kira? Nah, seperti yang Ibu lihat ini dia. Nah, ini kan produknya itu namanya takoyaki. Ada okonomiyaki. Ini adalah makanan Jepang. Nah, saya mengirim ikan kayu itu ke Jepang atau ke Jakarta. Di sana juga dibuat makanan Jepang. Nah, makanan Jepang yang mereka buat itu saya coba buat juga di sini. Oke. Dan kira-kira saya berpikir mungkin dengan cara begini karyawan saya itu nggak di PHK lagi. Jadi saya buat dan saya latih mereka untuk mencoba ini dan ternyata berhasil. Nah sekarang ini bisa berjalan. Jadi karyawan saya sudah tidak dirumahkan lagi dan mereka bisa bekerja lagi dengan adanya yang inovasi yang baru ini. Oke, keren. Itulah perbincangan saya dengan Pak Yosep, sosok inspiratif yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan bisnisnya di tengah kesengsaraan pandemi COVID-19. Kiranya semangat Pak Yosep dapat memotivasi kalian semua untuk tetap dapat yakin dan optimis bahwa di dunia ini tidak ada yang mustahil selagi kita masih mau tetap untuk bekerja dan terus berusaha. Pak Yosep, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Sehat Bu. terus, Ya, sukses ya. selalu.